Terus lihat men, ini tuh udah kelasnya hot toys sih. Dan ini adalah buatan Indonesia asli bro. Respect banget buat kalian yang buat ini ya. Menurut gua ini one of the best toys yang pernah gue pegang. Oke, selamat datang di video unboxing gue lainnya. Kali ini gua pengen unboxing Gatot Kaca 1/6 collectible figure. Yang lagi jadi perbincangan hangat banget di akhir-akhir ini. Karena emang trailer Gatot Kaca udah keluar. Dan film juga bakalan tayang 8 Juli nanti. Jangan lupa ditonton. Nah, yang ada di depan gue sekarang ini adalah mainan resminya dari Satria Dewa Gatot Kaca yang dibuat oleh Dolanan Grand. Dan mungkin bisa cek IG mereka. Karena mereka banyak banget bikin mainan-mainan keren lainnya. Bahkan mungkin kalian juga bisa customize muka kalian sendiri buat jadi mainan. Dan jangan lupa di follow @Dolanan Grand. Nah, salah satu kartu terbaik dari Dolanan Grand adalah Gatot Kaca 1 ini. Yang limited edition cuma 100 pieces doang. Dan bahkan di e-commerce ini harganya udah naik gila-gilaan. Bahkan ada sampai 13.900.000. Coba jadi abis ini kita buktikan sebagus apa mainan Gatot Kaca 1 ini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai beli figurnya, kita langsung bikinnya mulai dari box yang seperti ini. Box yang minimalis dan elegan banget kesan pertamanya. Karena nanti digambarin nuansa dari Gatot Kaca itu sendiri. Tampak betul seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kayak semacam potongan dari kostumnya Gatot Kaca. Di sini ada logo Satria Dewa Gatot Kaca dan juga keterangan 1/6 collectible figure. Tampak sama kira-kira seperti ini. Tulisan otot kawat balung besi yang kurang lebih artinya otot kawat tulang besi. Samping satunya kira-kira seperti ini. Polos aja tidak ada apa-apa dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Guys, di sini tentu ada logo Satria Dewa Gatot Kaca lagi dan ada sedikit deskripsi dari si Gatot Kaca ini. Yang tulisannya kira-kira seperti ini dan gue bakal baca ini. Yuda meyakini bahwa takdirnya adalah tidak lebih dari seorang anak yang berasal dari keluarga hina dan dikucilkan dari masyarakat. Semua itu berubah pada saat Yuda menyaksikan sahabat baiknya yang dibunuh oleh tangan jahat Kurawa. Dari situlah ia sadar bahwa dia memiliki kekuatan misterius dari para dewa dan karena itu Yuda akhirnya menjawab panggilan takdirnya dan melindungi orang yang ia cintai. Namun beban yang ditanggung sangatlah besar. Bisakah Yuda menghentikan Kurawa yang ingin menghancurkan dunia? Nanti kita jawaban di filmnya. Dan ini seperti yang tadi ada keterangan kalau ini limited cuma ada 100 biji doang dan tentunya buatan Indonesia asli. Dan di sini ada logo Satria Dewa 7 dan juga logonya Dolanan Grand. Tampak polos aja kayak gini dan tampak bawahnya pun juga polos aja kayak gitu. Jadi kira-kira itu box dari Satria Dewa Gatot Kaca ini dan sekarang udah gak sabar banget kira-kira seganteng apa mainan asli Indonesia ini. Makanya abis ini langsung kita unboxing dia. Jadi sekarang langsung kita buka 1, 2, 3. Ya, di sini ada semacam mini poster gitu ya. Ada Gatot Kacanya yang keren banget tuh. Dan juga ada keterangan orang-orang yang sudah berjasa membuat figur ini. Mulai dari produser, produk desainer, bahkan sampai fotografer dan juga marketing timnya pun juga ada. Dan sekarang kita lihat yang ditunggu-tunggu ya. Apakah figur ini seganteng itu? Dan ingat ini buatan Indonesia asli. Jadi kita patut bangga sama karya satu ini. Langsung kita lihat 1, 2, 3. Gue deg-degan banget jujur. Wow. Gila, ini ganteng banget coy, sumpah. Bentar, kita harus hati-hati banget nih. Kita keluarin dari kandangnya 1, 2, dan juga 3. Let's go Gatot Kaca. Aduh. Gila, gue bangga banget dengan kenapa ya. Gila, ini bagus banget. Gila, lu harus lihat men, ini tuh udah kelasnya hot toys sih. Dan ini adalah buatan Indonesia asli bro. Respect banget buat kalian yang udah buat ini ya. Menurut gua ini one of the best toys yang pernah gue pegang. Gila, ini amazing banget detail-detailnya. Oh my god. Dan gue berharap banget sih ini bahannya tahan lama ya. Karena seperti kalian tahu gue udah 2 kali mereview mainan yang bahannya kucing pepis. Dan juga semuanya rontok. Semoga yang ini lebih tahan lama. Dan kalau gue lihat ini cukup tahan lama. Karena sebenarnya mainan ini tuh bukan rilis di waktu-waktu yang dekat ini loh. Ini tuh dari tahun 2021 awal. Cuma sepenglihatan gua ini bahannya masih cakep banget sih. Dan sekali lagi ya, ini harapan gua ya. Semoga mainan ini endurance kuat dan tahan lama. Dan tentunya selain mendapatkan figur yang sangat amat ganteng ini, kita juga mendapatkan what the hell? Gila. Kita mendapatkan certificate of authenticity. Dan gua nggak pernah megang sertifikat sebagus ini, sumpah. Ini niat banget sih lu semua sih yang bikin gila. Jadi kalau kita beli ini, kita mendapatkan special gift gitu. Dan bentuknya sertifikat ini guys. Dan gua biasanya nggak megang sertifikat dalam bentuk kayak gini ya. Biasanya kertas biasa doang gitu loh. Cuma ini keren banget sih jujur. Gila, gua puas banget. Walaupun emang aksesoris lainnya nggak begitu banyak. Kita cuma dapat stand-base dan juga tangan doang kayak gini. Mulai dari spare tangannya, ada yang buka juga mengepal kayak gini. Dan juga stand-base Gatot Kaca kayak gini. Yang mengingatkan gua dengan stand-base hot toys yang dulu ya. Mereka bentuk dan sistemnya sama persis kayak gitu. Jadi itu tadi semua item yang sudah berhasil kita keluarkan dari packaging ini ya. Dan karena ini gua udah terkesima banget, makanya hari ini packaging adalah sahabat kita liburkan. Sekarang kita lakukan prosesi pematahan packaging. Nah, ini tadi unboxing video versi pecah dari Gatot Kaca ini ya. Dan sekarang seperti kita lihat apa aja kelebihan dan juga kekurangannya. Langsung kita spesifikasi untuk lihat di dalam kita let's go. Jadi di video detail dari Gatot Kaca kita bakal bahas satu-satu detailnya. Kita bisa lihat ini benar-benar ciamik banget sculptingannya, hampir semuanya on point guys. Di bagian atas sini ada semacam emblemnya gitu yang bentuk bintang ya. Dan juga diikuti dengan pattern kecil lainnya yang di-sculpt dengan sangat amat cantik di bagian depan sini, di bagian samping sini dan juga di bagian belakang sini guys. Kalian bisa lihat ini benar-benar gila sih detailnya. Nah, Gatot Kaca ini nggak sepenuhnya tertutup ya. Dia masih bisa kita lihat bagian matanya. Dan kira-kira seperti ini detail di bagian matanya guys. Gimana dengan kalian? Rizky Nazar apa enggak? Buat gue sendiri mirip mainin dengan aktor aslinya nggak terlalu jadi prioritas. Nah, karena memang kelihatan cuma bagian matanya aja kayak gini. Jadi mau bikin sendiri apa-apa juga nggak terlalu kelihatan gitu. Cuma mungkin ada beberapa hal yang bisa diimprove kali ya. Kayak misalnya bagian bola matanya ini benar-benar hitam pekat gini aja. Mungkin akan lebih keren kalau misalnya matanya ada detail pupilnya gitu ya. Cuma ini udah keren banget sih, matanya nggak kelihatan kosong gitu walaupun hitam aja. Jadi headsculptnya masih terkesan hidup. Dan gilanya lagi kalau kalian lihat dari bawah ya, dia itu semacam ada alisnya gitu. Kalau kalian bisa lihat tuh di sini ada alisnya gitu. Ini menurut detail yang keren banget karena ini sebenarnya nggak kelihatan tapi Dolanan Grand tetap bikin ini. Dan gue juga suka banget di bagian maskernya ini ada semacam detail kumis gitu ya. Yang identik banget sama Gatot Kaca. Dan menurut gue dengan mereka bikin desain kayak gini, ini ngeblend banget antara perpaduan dari desain yang kuno sama desain modern. Dan ini tergambar dengan sangat amat ganteng dari figur ini sih. Nah, desain baju sendiri kira-kira seperti ini guys. Ini yang pakai kostum ini gue rasa gerah banget sih. Karena emang Gatot Kaca itu ternyata bajunya atau kostumnya benar-benar berlapis-lapis. Jadi lapis pertama itu bahannya solid gini ya, sedangkan lapis keduanya itu bahan kulit kayak gini guys. Kebayang nggak segerah apa kalau pakai baju gitu. Dan detailnya sendiri kira-kira seperti ini. Di bagian atasnya sini ada ornamen-ornamen kecil lagi yang di-sculpt ya. Di sini kita juga bisa lihat emblem Gatot Kaca yang berwarna emas yang kita lihat di boxnya ya. Dan di bagian sini kita bisa lihat lagi ada sculpting kecil seperti ini yang detail banget dan benar-benar mereka bikinnya teliti banget sih gila. Dan gue suka banget bentuknya yang di sini karena mengingatkan gue sama wayang gitu. Ya balik lagi karena memang Gatot Kaca ini adalah salah satu tokoh pewayangan dari Indonesia. Bagian belakangnya pun juga cakep banget ya. Di sini ada semacam detail sayapnya Gatot Kaca gitu yang dibikin lebih modern. Karena kalau kita lihat desain sayap Gatot Kaca pada umumnya, dia memang ada bentuk segitiga gitu dan menjulang tinggi ke atas. Dan ini pun juga dibuat seperti itu cuma nggak terlalu tinggi ya. Tapi tetap menambah aksen yang keren dari kostumnya ini. Kalau boleh lihat sih udah kayak punuknya orang MotoGP ya. Nah, di tepi yang ke bawah pun kira-kira seperti ini bentuknya. Kita bisa lihat ini mostly bahannya kulit kayak gini disertai dengan aksen-aksen emas dan juga merah ya. Dan yang gue suka adalah di bagian belakang sini ada bending wiresnya buat si Gatot Kaca ini. Jadi kita bisa leluasa mau dia seolah-olah dia kayak ketip angin gitu. Apresiasi banget buat Dolanan Grand yang udah mikirin ini ya. Karena itu fitur yang fungsional banget buat toy fotografi. Dan kalau kita ngomongin kakinya, ini benar-benar no debat banget sih, bagusnya gila. Benar-benar suka banget sama perpaduan warnanya. Cuma sayang ini telapak kakinya polos banget gini coy. Kasihan Gatot Kaca pelicinan kayak kalau. Cuma secara keseluruhan ini benar-benar ganteng banget sih. Benar-benar gagah kayak Gatot Kaca. Nah, tapi apakah kuasanya seluasa itu buat sebuah mainan? Di sini kita buktikan sama-sama kalau misalnya full gini, bisa tenggelam gini dan juga ngamuk-ngamuk kayak gitu. Tapi cuma bisa dengan sejauh ini aja karena tahan sama shoulder padnya, sama muter-muter juga sebenarnya cuma tahan sama badannya yang cukup ketat. Ya, ada sedikit butterfly joint juga di sini, bisa sejauh ini dan lurusin lagi. Oh, jadi pergelangan tangannya. Dan sekarang kita tes apakah dia bisa menyanyi
bernyanyi, bergatot. Ya agak kaku ya karena emang suitnya bener-bener tebel banget sih. Belum lagi penjahit pinggang yang keras banget kayak gini. Tapi untungnya pinggangnya masih bisa digerak-gerakin sedikit kayak gini. Kaki bisa mengangkat sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan lurusin lagi. Ball joint di ankle-nya. Jadi dia bisa pivot sedikit kayak gini dan juga sedikit ke depan belakang kayak gitu. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi Gatot Kaca bisa pose-pose koyomono ataupun koyomono. Overall ini adalah salah satu mainan terbaik buatan Indonesia asli. Dan dari superhero Indonesia pula. Gue suka banget sama semua detail-detailnya. Bener-bener perpaduan antara desain pewayangan dan juga desain modernnya. Dan semuanya dapat ditransfer dengan sangat baik oleh Dolanan Keren untuk membuat mainan ini. Gue juga suka banget unsur-unsur pewayangan bener-bener dimasukin ke desain kostum dari si Gatot Kaca ini. Bener-bener definisi kebanggaan produk Indonesia. Jadi itu detail-detail dari Gatot Kaca ini. Sekarang mari langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, dengan 32 cm, ini dia perbandingan Gatot Kaca kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Doctor Strange, Hot Toys Iron Man, Hot Toys Spider-Man, Rizero Saitama, dan tentunya Woody Buntu. Dan sekarang buat yang berapa poin, sebenarnya Dolanan Keren udah produksi mainan ini lagi guys. Semuanya sudah sold out. Jadi sekarang yang jual itu rata-rata reseller di e-commerce. Dan harganya pun udah mulai gak ngotak. Bener-bener variatif banget, bahkan ada yang jual dengan harga 13.900.000. Iya. Dari soal ibarat kalau misalnya beli di bawah buat kalian pengen beli ya, tapi gue bakalan taruh linknya si Dolanan Keren di bawah karena siapa tahu mereka bakal produksi ulang lagi nanti. Karena memang ada kemungkinan kalau misalnya filmnya meledak nanti, Dolanan Keren bakalan bikin versi lainnya dari si Gatot Kaca ini. Jadi make sure kalian follow di tempat link mereka. Dan gak cuma mainan ini doang yang mereka produksi, banyak banget mainan keren lainnya ya. Bahkan kalian pun bisa bikin figur kalian sendiri. Jadi buat kalian kepo langsung aja sikat link di bawah. Oke. Jadi pada sekian video gue kali ini, kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nama gue Birnan, semoga kalian betah di channel gue dan mainan ada teman dan tunggu review mainan Indonesia selanjutnya. Figur. Karena memang sebenarnya mainan ini dari waktu yang lama. Nah juga. Oke, selamat datang di video unboxing lainnya. Kali ini gua pengen unboxing Barbion. Jadi ini mainan yang gue tunggu-tunggu banget, yaitu mainan tokusatsu dari Indonesia, Barbion namanya, yang baru ditayang di YouTube-nya Barbion sendiri dan juga di TV ATV guys. Jadi gue seneng banget dari depan gue ini ada dua macam. Yang pertama ini 1:6 scale, ada sedikit gede kayak Hot Toys, dan yang kedua ini 1:12 scale. Jadi lebih kecil lagi tapi harganya lebih murah. Jadi gue seneng banget dan gue gak sabar banget buat unboxing kedua mainan ini, mainan Barbion ini. Dan buat kalian belum tahu Barbion itu siapa, gue akan jelasin sedikit buat kalian biar kalian makin tahu. Jadi Barbion ini adalah tokusatsu yang diproduksi oleh Yugi Mecha Shop dan juga Barbie Smart Home. Nah ini mungkin udah familiar sama Barbie Smart Home. Jadi mereka itu kan suka produksi barang-barang rumah yang canggih-canggih kan, kayak CCTV, Smart Lock Door, atau Smart LED lamp. Banyak banget alat rumah yang canggih yang biasa diproduksi sama Barbie. Nah si Barbion ini uniknya mereka tuh mengadaptasi dari barang-barang tersebut jadi suitnya. Kayak misalnya nih beltnya aja, ini tuh diadaptasi dari smart door lock-nya si Barbie sendiri. Jadi kalau kalian nonton di seriesnya, itu cara berubahnya unik banget. Biasanya mereka masukin pin dulu gitu, dan abis itu gagangnya dibawahnya kayak buka pintu beneran. Buat berubah itu unik banget sih caranya. Dan bahkan pada episode satunya ada salah satu jurus yang dimana pakai diffuser gitu di belakangnya. Dan itu mengingatkan gua sama diffusernya Barbie. Jadi emang kayaknya ini mereka terinspirasi dari barang-barang Barbie dan dijadiin satu suit kayak gitu. Dan menurut gua ini keren. Gua nggak tahu ini intensinya buat mempromosikan Barbie juga atau enggak. Tapi menurut gua itu konsep yang unik banget dijadiin satu suitnya si Barbie ini. Dan gua juga seneng banget karena ini antusiasnya bener-bener rame di Indonesia. Episode satunya aja itu yang jutaan. Makanya gua nggak sabar banget buat unboxing keduanya. Kita lihat aja nih sekeren apa mainan Barbie-nya. Dan walaupun ini gua dikirimin ya, tapi gua akan review sejujur-jujurnya. Tidak akan ada yang gua tutupi dari mainan ini demi kemajuan mainan Indonesia. Dan jadi ada tanpa lama lagi spekulasi demi meet and greet sama Barbie-nya, langsung kita bahas dari boxnya kira-kira seperti ini. Ini adalah dua box yang berbeda ya, karena beda ukuran juga. Jadi langsung kita bahas keduanya. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Yang 1:6 ada penampakan Barbie-nya yang lagi mejeng berdiri gitu aja. Nah uniknya yang 1/12 ini ada penampakan Barbie-nya yang lagi di atas Metallion-nya kalau nggak salah. Dan tentu saja di sini ada logo dari produsen mainannya yaitu Dolanan Keren. Dan juga logo Barbie di sini tentunya. Dan di bawahnya ada logonya Barbie. Tampak samping-sampingnya kira-kira seperti ini. Cuma logo-logonya aja kayak Barbie, Dolanan Keren dan juga Barbie. Tampak belakangnya kira-kira seperti itu. Di sini selain logo Barbie ada juga para kontributor dari mainan Barbie ini. Kalian bisa baca sendiri dan di bawahnya juga diikuti dengan tulisan lagi Produced by Dolanan Keren Made in Indonesia. Jadi udah pasti ini buatan tangan anak Indonesia. Bangga tampak atas kira-kira seperti ini polos aja sama juga kayak tampaknya polos aja seperti ini. Jadi ini packaging polos aja. Mungkin ini masukan juga buat gue. Gue nggak tahu juga mungkin gue dapetin ini karena prototype kali ya. Tapi kayaknya alangkah benar kalau di dalamnya masih ada hard boxnya. Jadi nggak polos gitu. Ini masukan aja. Tapi nggak masalah untuk ini langsung kita buka ya guys ya. Alright. Dan sekarang saatnya momen of truth. 1, 2, dan juga 3. Look at that. Ini dia Barbion. Bentar. Loh, kakaknya aku kayak aduh banget coy, nempel banget coy. Dan ini dia Barbie. Bentarnya buntung. Barbie buntung. Oke, ini bisa dilihat ya kayak oh my god. Oh damn itu, dia terlalu nempel sama styrofoamnya guys. Ya ampun, ya sayang banget gak sih ternyata dia terlalu nempel sama styrofoamnya sampai berbekas seperti ini. Ini mungkin bisa dibersihin sih, tapi agak PR aja ya. Tapi nggak apa-apa, gua akan coba bersihin sebisa gua dulu ya. Jadi sebentar gua bersihin dia dulu. Oke, jadi ini dia Barbie-nya setelah kita bersusah payah membersihkannya. Jujur agak repot bersihin deh, karena ini benar-benar nempel sama styrofoamnya ini gitu loh. Tapi bisa jadi kesalahan gue juga. Mungkin gue terlalu lama nyimpen dia dalam box kayak tadi. Atau bisa juga waktu ini baru jadi, waktu catnya masih basah. Ini udah langsung masukin ke styrofoamnya. Mungkin aja. Jadi ini bisa jadi reminder buat kalian yang beli Barbion ini. Saran gue jangan disimpan lama-lama di boxnya guys, mending dipajang aja di luar boxnya seperti ini supaya nggak nempel-nempel kayak tadi. Dan di sini gue nggak cuma mendapatkan si Barbion ini, tapi gue juga mendapatkan aksesoris lainnya. Kayak misalnya nih ada tangan yang ngebuka seperti ini guys. Next kita mendapatkan spare tangan lainnya yang udah nyatu sama senjatanya kayak gini. Mohon maaf banget ada bintik-bintik karena ini sisa styrofoam tadi. Ini susah banget dibersihin. Dan selanjutnya di sini kita juga mendapat seperti ini sehingga Barbionnya bisa dipajang dengan stand base-nya dengan aman seperti ini. Jadilah dia Barbion dalam form yang sempurna dan itu baru yang 1/6 scale. Kita sekarang unboxing yang 1/12 scale. Semoga tidak ada lama waktu lagi guys. Jadi kita singkirin dulu dan kita ambil yang lebih kecilnya ini. Kita ini ada nempel bro. Ini gimana guys? Wah ada ini drama ini. Ya seperti yang saya lihat ini unboxing agak struggling ya. Entah kenapa ini terlalu nempel. Kalau ini baru nyampe bro. Iya bro. Oke harus pelan-pelan kayaknya. Nah. Kira-kira seperti itu dan langsung saja kita lihat Barbionnya yang lebih kecil ini 1, 2 dan juga 3. Alright. Ini menarik nih karena yang ini kita mendapatkan serinya. Ternyata gue mendapatkan 2/50 saja. Jadi limited sekali guys. Dan kita lihat Barbie bikin kita mendapatkan senjatanya yang sama kayak tadi ya dan aman banget dilapisin plastik seperti ini. Di sini kita mendapatkan penyangganya dia buat di stand base-nya nanti guys. Dapat juga stemnya yang berartikulasi seperti ini, nice banget. Dan terakhir di sini kita mendapatkan tangan-tangannya Barbion yang imut-imut banget kayak begitu. Lihat sendiri walaupun kecil tapi tidak oke banget. Jadi ya itu dia semua item yang berhasil dikeluarkan dari semua mainan Barbion ini. Dan sekarang seperti biasa karena ini adalah mainan lokal, mainan asli Indonesia. Tidak ada sesi packaging adalah sahabat kali ini. Kali ini sesinya agak beda. Mari kita berikan penghormatan untuk packaging Barbion ini.
Dan sekarang supaya kita plus minusnya, langsung saja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat mereka dalam detail dekat. Let's go. Oke, jadi ini tampakan berita dari Badionnya guys. Dan berikutnya kita akan bahas satu persatu mulai dari kepalanya dulu. Nah, ini fun fact tadi gue nggak sengaja matahin bagian sampingnya. Jadi di sini ada patahannya. Harusnya nggak kayak gitu, harusnya mulus aja seperti ini. Tadi itu gue pengen lihat kan, kira-kira ini pasti bisa baterai atau enggak sih biar nyala gitu kan. Ternyata pas gue dapetin ini potek gitu. Jadi saran dari gue ini harus hati-hati banget buat megang kepalanya. Hati-hati patah coy. Tapi overall untuk detail kepalanya kira-kira seperti ini penampakannya. Ini gue nggak tahu ya kepalanya itu terinspirasi dari CCTV atau enggak. Tapi kok kayak mirip ya? Tuh lihat mirip banget kan. Ini CCTV sama bagian atas kepalanya ini. Bener-bener mirip coy. Kalau emang beneran ini diadaptasi dari CCTV, gue salut banget sih. Karena mereka bisa aja bikin CCTV jadi helm kayak gitu. Kreatif banget coy. Dan ini lo bisa lihat di sini kelihatan banget ya panel liningnya itu tuh kayak manual. Jadi buat gue ini kelihatan agak nggak terlalu rapi karena bener-bener handmade gitu. Lo kan bisa lihat sendiri ini goresan-goresan tangan orang tuh berasa banget di bagian panel liningnya ini. Tapi so far so good ini adalah helm Badion yang keren banget. Ini gue juga dibuka sih video dan yang ini terasa puas banget karena gede banget kan ukurannya. Nah, sedangkan yang 1/12 kira-kira seperti ini penampakannya coy. Bedanya sama yang 1/6 di sini nggak ada panel liningnya. Jadi bagian mulutnya kayak polos aja gitu. Ini kalau bandingin ya mulutnya tuh beda karena yang itu ada garisnya sedangkan yang ini nggak ada. Mungkin ini kecilan kali buat dibikin panel lining karena ukurannya 1/12 aja. Nah, tapi di sini yang disayangkan bagian matanya. Di gua ini kelihatan matanya kayak agak kotor gitu. Mungkin ini harusnya bisa dibersihin kali ya. Cuma sayang aja gitu loh buat yang baru udah kelihatan kotor kayak gini. Semoga ini bisa dimasukkan, semoga nanti yang barunya bisa lebih bersih lagi. Dan sebenarnya gua bilang ini nggak ada panel liningnya jadi benar-benar polos aja kayak gini. Tapi menurut gua itu keputusan yang tepat buat bikin dia kelihatan clean. Lebih kelihatan rapi kayak gini sih tanpa panel lining karena ini ukurannya kecil banget riskan banget buat di garis-garisnya. Yang gede-gede aja nggak kelihatan kurang rapi gitu kan panel lining. Jadi ini keputusan yang tepat buat ukuran segini nggak pakai panel lining sama sekali. Tapi yang gua sebenarnya tetap ada asen-asen garis hitam di bagian depan helmnya. Bikin dia kelihatan nggak sepi-sepi amat. Nah, untuk badannya sendiri seperti ini. Di sini juga sama kelihatan panel liningnya masih manual gitu di bagian badannya. Kelihatan banget goresan-goresan tangan orang. Dan untuk yang bagian RGB ini di sekujur badannya ini mereka itu pakai stiker kayak begini. Sebenarnya harapan gua sih mereka nggak pakai stiker begini ya. Cuma mungkin udah nggak ada pilihan lagi kali. Makanya ini full stiker seperti ini dari belakang sampai ke depan. Dan gua juga nggak tahu apakah ini adaptasi berlaku RGB-nya Barbie. Tapi yang jelas sama mereka ini ada bagian RGB-nya kayak begitu. Bahkan ini beda banget sama 1/12. Nah, bagian baunya ini punya gua agak ngotot gitu karena yang tadi kalian lihat punya gua nempel sama styrofoam di boxnya gitu kan. Jadi sekali lagi saran gua hati-hati kalau beli Barbie kalian harus langsung keluar dari boxnya. Aku udah kelamaan nempel kayak gua guys. Dan ini juga sama di sini ada bagian yang RGB-nya dan ini sama-sama dari stiker gitu. Dan di sini juga kelihatan lagi panel liningnya kurang rapi kan putus gitu kan. Dan untuk pergelangan tangannya kira-kira seperti ini penampakan detailnya guys. Dan tambahan juga sebelum perawatan ini gua suka banget sih Badion ini tuh ada bagian shawl-nya gitu di sini. Nah, dari pakai bending wires jadi ini bisa dipose-posein kalau kalian mau. Keren banget sih ini karena menambah ciri khas dari Badion itu sendiri. Dan ciri khas lainnya yang sangat amat ikonik menurut gua yaitu beltnya. Yang dimana di sini beltnya bener-bener kayak smart door lock guys. Jadi di sini ada gagangnya gitu cuma sayangnya gagangnya nggak bisa dimainin ya. Dan juga ada nomor-nomornya gitu buat masukin pin buat jurusnya. Dan kalau yang ini gua yakin 100% ini diadaptasi dari smart door lock-nya Barbie. Dan kreatif banget sih dan mereka buat bikin jadi beltnya si Badion ini guys. Buat gua itu adaptasi yang halus banget. Kayak semacam promosi yang soft sell gitu buat gua. Dan bahkan ada adaptasi lainnya di bagian belakangnya ini. Gua nggak tahu ya ini tuh maksudnya adalah colokan atau enggak. Tapi ini mirip banget sama lubang colokan guys. Dan tuh ada 3 lubang kayak gitu dan semuanya mirip colokan yang ada di rumah kita ya nggak sih kayak terminal coy. Apa ini bisa dipompeng ya? Nah, untuk yang 1/12 sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Kurang lebih sama aja cuma beda ukuran doang. Tapi yang gua suka panel lainnya itu kayak kelihatan lebih rapi gitu guys. Padahal gua yakin ini sama-sama handmade juga tapi yang ini justru lebih rapi loh menurut gua. Dan sama yang 1/12 ini juga komplit dengan beltnya yang dari gagang pintu gitu. Tapi sayang ini bagian nomor pinnya agak nggak jelas kayak udah kuda-kuda gitu. Dan bagian belakangnya kira-kira seperti ini penampakannya. Sama kayak yang tadi ini ada 3 colokan di sini guys. Gua nggak tahu itu benar colokan atau enggak tapi bentuk colokan aja kan mirip banget. Tapi kalau bentuk colokan gini secara keseluruhan desain gua benar-benar suka banget backnya. Karena kelihatan seksi aja gitu rame banget gitu. Nah, untuk kakinya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Sama kayak bagian atas ini stiker gitu RGB-nya. Nah, sayangnya ini yang ukuran 1/6 kakinya tuh agak kendor gitu bagian pahanya. Jadi punya gua itu armornya tuh benar-benar kendor banget bisa diputar-putar kayak begini. Dan sorry banget tadi ini adalah bagian yang nempel sama styrofoam jadi kayak ngelotok gini. Tapi overall ini secara desainnya ini keren banget karena kelihatan rame tapi nggak norak gitu. Nah, untuk yang ukuran 1/12 kira-kira seperti ini penampakannya. Sama ya ini juga diputar-putar kayak begini guys. Dan secara keseluruhan desainnya sama aja sih sama ukurannya lebih gedenya. Nah, kakinya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya keren banget desainnya kompleks bener tapi nggak kelihatan norak sekali lagi. Dan bahkan di sini kelihatan ada gradasi warna gitu. Cuma menurut gua harusnya bisa lebih halus lagi ya. Tapi overall gua suka banget sama desainnya kelihatan modern banget. Nah, untuk yang 1/12 kira-kira seperti ini penampakannya. Kalian kelihatan lebih clean ya, nggak ada gradasi warna hitam gitu. Jadi warna cat birunya kelihatan lebih mentereng lagi. Untuk penampakannya sendiri kira-kira seperti ini yang 1/6 punya. Gua nggak tahu ini sengaja atau enggak tapi ini kayak ada semacam garis-garis gitu ya. Sedangkan yang 1/12 punya ini polos aja seperti ini. Jadi ya kurang lebih kira-kira seperti itu detail dari dua Badion yang kurang berbeda ini. So far detailnya sama aja walaupun beda ukuran. Ini yang gua salut ya. Walaupun mereka bikin 1/12 kayak gini tapi mereka masih berani bikin detail kecilnya. Gak ada yang kurang dari 1/6 ini. Palingan cuma nomor pinnya aja sih yang kelihatan burem. Cuma so far secara keseluruhan ini sama persis. Cuma beda ukuran aja. Nah, sekarang supaya kita lihat kemantapan dari mainan ini, kita cek dulu artikulasinya. Kita lihat Badion ini selalu luas apa bergerak. Kepalanya itu bisa. Ini nggak patah sih. Tenang, kalma. Kalau yang ini masih bisa dipasang lagi. Cuma hati-hati guys. Hati-hati megang Badion ini. Kita ulang lagi ya. Kalian bisa muter full kayak begini hati-hati. Bisa tengleng-tengleng dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Bahunya bisa diangkat sejauh ini ada peran sama shoulder pad-nya. Ada sedikit butterfly joint di bahunya kayak gini. Bisa muter-muter pakai ratchet joint gitu. Cuma hati-hati sama shoulder pad-nya guys. Siknya bisa ditekuk sejauh ini dilurusin lagi. Mau joint di pergelangan tangannya. Ya, dan sekarang kita tes. Apakah Badion ini bisa juga bernyanyi? Oh bisa, bergoyang. Oh bisa. Ternyata bisa karena emang ini diafragmanya bisa diputer-puter kayak gini guys. Pinggangnya pun juga bisa diputer-puter sedikit seperti ini. Kan dia bisa depan sejauh ini, tapi ke belakangnya nggak bisa. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Mau join di ankle-nya seperti ini. Aduh, setelah kita letakkan ini guys. Sehingga dia bisa pivot seperti ini sedikit saja dan juga depan belakang seperti itu. Dan terakhir Badion ini bisa menyangkang sejauh ini. Nah, sekarang yang 1/12 ya. Kita lihat sedang luas. Kepalanya bisa muter-muter full kayak gini. Bisa tengleng-tengleng dan juga ngangguk-ngangguk seperti itu. Tidak ada butterfly joint jadi sangat amat tidak luas bagian bahunya. Diputer-puter pun lebih susah karena ini lebih ketahan lagi ternyata sama shoulder pad-nya guys. Siknya bisa ditekuk sejauh ini dilurusin lagi. Mau join. Iya, wah dia jauh dari sama lo persis banget. Coba gila. Pergelangan tangan diputer-puter seperti ini dan kita tes apakah dia bisa bernyanyi. Bisa. Coba mulut, bergoyang. Tangan sialan coba bunyi. Kakinya ini bisa ke depan sejauh ini dan juga ke belakang sejauh itu. Oh my god, jauh sekali. Dengkulnya cuma bisa ditekuk sejauh ini aja dilurusin lagi. Wah, join di ankle seperti ini. Dia bisa pivot kayak gini dan juga sedikit ke depan dan ke belakang seperti itu. Dan terakhir Badion kecil ini bisa menyangkang sejauh ini. Jadi itu dia detail dan juga artikulasi dari kedua Badion ini. Dan karena ini artikulasinya agak terbatas, jadi kayaknya gue gak akan bisa banyak pose-pose. Tapi ini dia beauty shot buat dua Badion ini yang keren-keren abis. Ini adalah mainan
lokal yang patut dibanggakan sih. Walaupun masih butuh beberapa perbaikan, tapi menurut gua ini udah keren banget. Dan entah kenapa setelah gua review dua ukuran yang berbeda ini, gua lebih prefer Badion yang kecil sih. Karena walaupun kecil, tapi hampir semua detailnya nggak ada yang dikurangin sama dalam keren. Jadi syarat buat dalam keren dan semua tim yang udah bekerja keras untuk membuat ini. Nah, tapi menurut kalian gimana guys? Berapa rating dari 1 sampai 10 buat Badion ini? Silahkan komen di bawah. Jadi itu dia detail dekat dari Badion 1/6 dan juga 1/12 ini. Dan sekarang mari langsung ke sesi selanjutnya. Let's go! Nah, dengan tinggi kurang lebih 31,17 cm, ini dia permainan Badion. Kalau misalnya disandingin sama Pop, Mark, Buzz Lightyear, Master Grade, Gundam, Barbatos, Hot Toys Spider-Man, Hot Toys Iron Man, Hot Toys Captain America, dan tentunya terakhir, What If Freaking Buntung. Dan sekarang buat yang berapa? Wih, ini gua ambil info dari Instagramnya Badion dan juga orang keren langsung. Yang dimana yang 1/12 ini harganya itu 1.900.000, sedangkan yang 1/6 ini harganya 3.499.000. Buat gua walaupun ini masih banyak yang harus diperbaiki, tapi nggak ada salah juga buat kita beli dan juga dukung produk-produk lokal kayak gini. Karena ini benar-benar big step buat kita guys. Yang dimana kita udah bisa bikin toko pusat sendiri dan itu masih jarang banget yang bikin di Indonesia. Gua nggak tahu ya di mana itu termasuk toko pusat atau enggak. Tapi kalau gua nggak salah, yang sekarang lagi ongoing di RTV seleksi Badion ini ada si Captain Justice. Itu pun keren banget dibuat oleh YouTuber bernama Ridwan Halim. Dan buat gua dengan kita disuguhi dengan tontonan seperti ini, kita patut berbangga hati sih. Karena lihat aja si Badion itu, gua yang paling gua suka dari Badion itu CGI-nya benar-benar kayak dibikin pakai hati guys. Bagus banget visual effect-nya. Fight scene pun juga epic-epic, jadi silakan tonton aja di YouTube mereka ataupun di RTV. Jadi walaupun belum sempurna, besar harapan gua orang-orang Indonesia beli mainan juga sih untuk mensupport karya lokal yang emang lagi evolving banget. Dan yang gua seneng juga kalau nggak salah ini batch pertamanya udah sold out semuanya. Jadi gila banget sih. Jadi ya gua selalu berpihak sama produk-produk Indonesia yang bagus dan menurut gua ini udah big step banget bisa bikin action figure Badion kayak gini. Jadi buat yang mau Badion langsung aja cek link di bawah karena gua taruh linknya di description box di bawah. Jadi mana sekian dulu video buat kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, comment dan juga subscribe. Nama gue Medi dan nanti semoga kalian betah di channel gue dan mainan adalah teman. Bang, katanya di Badion ada kamera tonggolan ya? Hah, emang iya? Iya, coba lihat deh. Masa sih? Nih, dia bisa 2 ini. Iya, Bang. Coba lihat totalnya. Bener loh, ini berapa ya? Pasti mahal banget gak sih?